Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya beserta nikmat-nikmatnya kepada kita bersama, yakninya berupa nikmat umur panjang, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, dan yang tak kalah pentingnya nikmat iman dan Islam. Dan masih banyak lagi nikmat yang lainnya yang tak terhingga, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Oleh sebab itu wajar kita harus selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian marilah kita selalu senantiasa mengirimkan selawat buat baginda alam, yakninya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian Islam yang insyaAllah akan disiarkan langsung di channel YouTube Media Al-Kifayah terkait tentang sebuah fenomena yang sedang ramai menghiasi media-media komunikasi saat ini, yakninya dengan judul menyikapi berita hoax dalam situasi COVID-19 menurut pandangan Islam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tahukah kita apa itu hoax? Kata hoax berasal dari bahasa Inggris yang berarti tipuan, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Menurut istilah, hoax itu adalah berita atau informasi dusta yang diperoleh dari orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Mengapa hoax begitu penting untuk dibahas? Karena hoax ini adalah penyakit masyarakat yang mesti dilenyapkan dan dilawan jika umat ini ingin maju dan bertahan di tengah gelombang fitnah akhir zaman ini. Hoax menjadi hal yang lumrah di saat ini, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang marak pada hari ini, sehingga kita sulit untuk menghindarinya. Sebagai seorang muslim, kita wajib menyikapinya dengan sikap yang benar dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, masalah berita hoax atau berita bohong telah menjelma yang begitu menakutkan bagi masyarakat modern, tidak saja di Indonesia tapi juga di dunia. Beragam ide untuk membentuk regulasi dalam mengatasi hal ini telah dilakukan secara serius oleh banyak pihak. Namun, mengapa berita hoax ini masih menjadi hal yang sangat menakutkan bagi masyarakat, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini? Tidak lain
Karena sekarang adalah masa di mana setiap manusia bisa berbicara dalam berbagai wujud yang kita kenal dengan istilah media sosial. Mungkin di Facebook, di Twitter, di Instagram, di WhatsApp, dan lain sebagainya. Meskipun sejatinya hoax itu tidak selalu hadir melalui media sosial, bisa juga melalui media massa. Di saat yang sama, kepentingan-kepentingan tertentu telah menjadi upaya masif mengiringi opini publik lewat media sosial yang tentu saja memancing munculnya perang opini di media sosial. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita mestinya wajib menyikapi dengan cara yang benar. Yang pertama, dengan cara melakukan tabayyun. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenaran berita tersebut, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan ataupun kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Di dalam ayat ini ada dua kata kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama, kata berita, sedangkan yang kedua, kata fasik. Berita dimaksud tentu saja memiliki nilai urgensi dan sisi kehidupan umat manusia. Sedangkan fasik menunjukkan bahwa berita itu disampaikan oleh orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, alias telah bermaksiat. Jika demikian, langkah yang mesti diambil ialah dengan cara tabayyun atau telitilah terlebih dahulu. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, sikap yang harus kita lakukan adalah dengan cara menghidupkan nalar. Bernalar mungkin bisa kita dengar, biasa kita dengar, tetapi apakah sudah biasa kita lakukan? Ini mungkin yang penting untuk kita kembali hidupkan. Bernalar adalah proses berpikir yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan atau pengetahuan yang dapat bersifat ilmiah ataupun non-ilmiah. Lebih jauh ditegaskan, bernalar akan membantu manusia berpikir lurus, berpikir efisien dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindarkan berita hoax. Bernalar juga mengarah pada pikiran yang benar, lepas dari berbagai prasangka emosi dan keyakinan seseorang, karena penalaran mendidik manusia bersikap objektif, bersikap berani, suatu sikap yang dibutuhkan dalam kondisi. Dengan demikian, menghidupkan nalar itu merupakan langkah lanjutan dari tradisi tabayyun, yang kemudian segala macam berita yang masuk mesti kita validasi secara nalar, dan dalam konteks ajaran Islam yang tentunya harus merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Langkah sederhananya, setiap informasi atau berita yang masuk kita timbang terlebih dahulu, mulai dari asal usulnya, kebenarannya, manfaat dan maslahatnya. Jika memang suatu sudah dapat diyakini informasi tersebut benar, penting dan bermanfaat, mungkin menyebarluaskannya tentu suatu kebaikan. Tetapi jika tidak, sebaiknya tidak melakukan apapun, apalagi men-share kepada orang lain
yang bisa menimbulkan mudarat yang tidak disangka-sangka. Sedangkan sikap kita yang ketiga seharusnya sebagai kaum muslimin, yakni dengan cara menjauhi akun anonim, agar kita selamat dari berita hoax atau berita bohong. Abaikanlah akun anonim di media sosial, terutama di Facebook ataupun di Twitter, yang mana akun anonim ini punya kebiasaan berkata hal-hal negatif. Hal ini mungkin terjadi karena mereka memang menggunakan akun palsu sehingga orang lain tidak tahu. Sebaliknya, rujuklah akun-akun yang normal, yang jelas, yang bisa kita temui dan kita ambil ilmu dan manfaatnya. Jika kita butuh informasi penting terupdate soal apapun, rujuklah mereka yang bisa kita jamin komitmennya terhadap kebenaran dan kejujuran. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita sudah terlanjur menyampaikan berita hoax tersebut kepada orang lain, mungkin karena tidak mengetahui dan tidak sengaja mengirimkannya, sehingga tersebarlah berita tersebut ke media sosial, maka kita harus memberikan penjelasan kembali dan melakukan klarifikasi berita tersebut, dan mestinya kita bertaubat untuk tidak mengulanginya lagi. Berdasarkan firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 160, yang artinya, kecuali mereka taubat yang mengadakan perbaikan dan menjelaskan kebenaran, maka Allah akan terima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengatakan bahwa sesungguhnya ada 3 golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah golongan orang yang suka menyebarkan berita hoax atau berita burung, katanya atau kata dia, kata si A dan lain sebagainya. Sedangkan golongan kedua adalah golongan orang yang menyia-nyiakan hartanya. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang suka bertanya, yang banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sebelum menyebarkan berita, pastikan berita itu benar. Hentikan kebiasaan buruk kita untuk mudah menyebarkan atau men-share berita yang kita belum tahu kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ikut-ikutan menyebarkan berita hoax atau berita bohong, apalagi berita tersebut bisa membuat geger di masyarakat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 60 yang kami bacakan, artinya, jika orang-orang munafik yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang suka menyebarkan kabar bohong, niscaya kata Allah, kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Itu ancaman dari Allah bagi orang yang suka memberikan kabar bohong atau kabar hoax. Hadirin yang berbahagia, jika ada berita yang berasal dari orang yang mengumbar lisannya tanpa ilmu dan tidak takut dosa, sikap kita sebagai seorang muslim hendaklah tidak membicarakannya sesuatu yang tidak tahu kita perkaranya. Karena Allah Azza wa Jalla orang marah dan mengancam kepada orang yang berbuat dan berbicara tanpa ilmu. Ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 dan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33. Sekarang banyak orang tidak tahu apa bedanya antara batil dan apa itu betul, antara hoax dan apa itu hak. Kita berkewajiban untuk mencerdaskan umat ini, apalagi kita sebagai mahasiswa yang sudah banyak mendapatkan ilmu yang kita terima di bangku kuliah, maka berbagilah ilmu tersebut kepada orang lain. Jangan sampai kita kalah oleh alat komunikasi yang kita punya. Yang sekarang ada alat komunikasi yang namanya
smartphone yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah handphone pintar atau handphone cerdas. Oleh sebab itu, kita perlu menuntut ilmu sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa menuntut ilmu dianjurkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Meskipun kita sudah berumur, mungkin sudah berkeluarga, namun tidak ada kata-kata terlambat untuk memperoleh ilmu. Apalagi pada saat ini kita sangat dituntut menjadi orang-orang yang berilmu, agar kita mampu memfilter berita-berita yang berasal dari media sosial, media elektronik ataupun media cetak. Bagi kaum muslimin yang mungkin telah terhenti pendidikannya, maka perlu dilanjutkan pendidikannya. Kalau ingin kuliah, silakan lanjutkan kuliahnya ke perguruan tinggi atau ke kampus. Yang sekarang di Riau telah ada kampus baru yang disebut dengan kampus kebersamaan sumber intelektual negeri Serumpun, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifayah Riau, yang berlokasikan di Jalan Uka Panam dan Jalan Kartini Polda Riau. Silakan segera mendaftar, karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat, terutama bagi saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal qalami wal yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.